gitu langsung aja kita mulai. Kak Anastasia Kezia ada? Hadir, Kak. Oke, halo Kak. Gimana kabarnya nih hari ini? Halo, Kak. Baik, Kak. Gimana, Kak? Tiwi, gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik-baik. Cuma tadi Oh, ya. kayaknya agak keputus ya di tengah-tengah. Kaget juga Ah, ngomong kok tiba-tiba hilang gitu. ya, Kak. Nggak Oke, apa-apa, Kak. oke deh. Kalau gitu dari Kak Anastasia boleh langsung dimulai aja ya. Oke, Kak. Baik. Sebelumnya, saya langsung share screen aja ya, Kak, berarti ya? Ya, boleh. Silakan. Oke, bentar. Sudah terlihat, Kak? Oke, sudah terlihat. Ardi, ini mau dimulai kamu dulu apa aku? Oke, oke. Ya, mungkin bisa di next slide aja. Oke, halo teman-teman. Kenalin nih, Suta Academy. Lagi kolaborasi sama kampusku. Em, Tadi dapat briefing dari Mas Antoni, katanya panggilan untuk teman-teman kampusku ini kampusers gitu ya. Nah, kalau di Suta kita punya panggilan sendiri, namanya hackers. Jadi biar kerasa kayak IT banget gitu, ya emang IT banget sih. Nah, gini sih, kita mau kenalin dulu untuk sebentar aja. Untuk pembelajarannya, karena emang target kita jadi anak SMA gitu untuk bantu. Oke, halo, putus ya, aman-aman atau putus? Halo, Putus-putus, ini Di. Putus-putus. putus ya, bentar. Oke, ini udah aman belum? Ini udah. Ah, oke. Nah, ini udah aman kan ya? Oke, aman sih. Aman kan? Halo, halo, halo. Aman-aman. Oke, oke, aman. Udah, biar cepet kalian juga belajar. Jadi mau ngeliatin Suta aja. Suta itu platform pembelajaran skill kita, khususnya coding. Jadi kita punya mimpi untuk bikin coding itu jadi lebih fun, tanpa beban, dan juga bisa bikin cuan. Gitu. Jadi bisa buat teman-teman dapat uang dari coding juga gitu. Nah, di pembelajaran kali ini tenang aja, kita nggak akan bikin apa ya website yang riwe-riwe atau ribet gitu, nggak. Kita bikin yang sederhana aja untuk pembelajaran kali ini. Yang penting kita fokusnya di apa ya, nguatin basic coding untuk teman-teman. Jadi emang kita di awal fokusnya untuk bantu teman-teman yang baru banget belajar coding kayak gitu sih. Terus juga materi ini apa ya, materi ini cocok banget untuk pemula. Jadi kita emang dari bawah banget, dan mungkin nanti dijelasin Kezia lebih gampang kayak gitu. Mungkin tuh bisa next slide aja. Jadi gini sih, karena kan eh, apa ya, kita buat belajar ini gratis supaya teman-teman bisa belajar. Tapi untuk teman-teman yang mau dapat benefit tambahan, misal kayak sertifikat, juga source code project, yang mana ini nanti akan source code project ini akan agak berbeda dari yang kita kerjakan, kita pelajari ya gitu. Jadi lebih kompleks dan juga cocok buat portofolio atau website teman-teman nanti. Dan juga nanti teman-teman
kalau ngerjain tugasnya bisa dapat review tugas. Tapi untuk deadline terakhir tanggal 26 jam 22, sorry itu tipu 23.59 ya. Dan untuk tugasnya apa nanti kita spill di day kedua kayak gitu sih. Mungkin aku bisa langsung kembaliin ke Kezia biar teman-teman bisa belajar coding. Monggo Kezia. Oke, siap. Makasih Mas Ardi. Oke, nah aku next dulu deh. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam nih ya. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih ya teman-teman. Perkenalkan, namaku Anastasia Kesia, yang singkat-singkat aja, bisa dipanggil Kesia. Nah, bisa dipanggil Kesia ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, nanti bisa ketik aja di kolom komentar, kita bisa jawab bareng-bareng atau nanti gimana teman-teman yang bisa juga boleh langsung jawab atau gimana. Nah, oke, aku mau ngomongin lagi. Jadi ini kita emang buat website itu dari nol. Jadi kayak belajar dari nol lah ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu HTML atau apa gitu ya, kayak benar-benar dari nol. Jadi kalau semisal teman-teman di sini sudah ada yang pro atau yang mahir gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar dari awal lagi ya, biar kita mungkin bisa mengulang-ulang materi dulu-dulu itu seperti apa. Oke, jadi kita masuk ke slide ini ya, sudah terlihat. Jadi apa itu ya? Sudah kenal sama HTML atau belum ya? Nah, teman-teman sudah kenal sama HTML atau belum? Nah, jika belum, nah ini ada penjelasannya nih. Apa sih HTML itu? Nah, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Markup Language. Nah, sesuai dengan namanya, kode-kode pada HTML digunakan untuk membuat struktur suatu website. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, ada gambar nih, ada gambar tengkorak nih ya, sama ada pakai baju. Nah, kalau yang tengkorak ini berarti kan HTML-nya ya, jadi kayak HTML itu benar-benar kayak struktur awal banget. Jadi kayak pondasi awal. Jadi kita kalau kayak mau ngetik-ngetik apa ya, tulisan gitu, tulisan di website atau apa itu harus ada HTML-nya biar ada pondasinya. Jadi kalau nggak ada HTML ya kita nggak bisa nambahin gambar kah atau tulisan-tulisan atau kata-kata yang diinginkan oleh teman-teman. Oh ya, nanti kalau aku kecepatan atau gimana, langsung ketik aja di kolom Zoom ya teman-teman. Oh, Kak atau Kesia ya, kecepatan gitu ya. Nah, lanjutnya nih yang di sebelahnya ini HTML with CSS nanti kita akan bahas setelahnya, setelah slide dari HTML ini, biar mendalami apa itu HTML dengan CSS. Tapi bisa dilihat dari gambar ini bahwa HTML dengan CSS ini beda banget ya. Sebelumnya kan kalau HTML cuma tengkorak aja. Jadi kalau ada CSS berarti udah ada kulitnya nih ya, udah ada kulitnya, ada tampilannya, kelihatan look-nya gitu ya, appearance look-nya. Nah, oke, lanjutnya. Oke, tapi di sini teman-teman sebelum nanti kita masuk ke mungkin ada coding-codingan, udah pada download atau udah pada punya text editor belum ya? Bisa chat di kolom komentar. Udah Kak? Oh, oke, yang lain? Boleh VS Code atau Sublime, terserah. Tapi lebih enak VS Code sih, karena banyak plugin gitu ya, terus banyak shortcut-shortcutnya gitu. Oke, sudah ya. Oke, kalau misalnya belum ya? Oke, belum. Sebentar. Kalau belum, bisa ketik aja di Google, download VS Code gitu ya. Nanti langsung muncul di atas sendiri link download VS Code-nya. Gak apa-apa. Sambil download aja nggak apa-apa. Coba. Sambil download aja nggak apa-apa. Sebentar. Download VS Code nih. Nah, ini. Nah, itu linknya kalau semisal teman-teman nggak ketemu. Oke. Sambil di-download ya, sambil dengarkan materi. Nanti installnya dia tinggal next aja. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah berkenalan nih ya dengan
HTML, apa itu HTML dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada struktur HTML. Kalau teman-teman sudah banyak yang tahu juga, tapi kita nggak apa-apa ngulangin lagi. Nah, struktur HTML itu terdiri dari deklarasi dan juga tag HTML, yang mana di dalamnya terdapat head dan juga body. Biar teman-teman bisa melihat apa aja sih struktur HTML, bisa lihat langsung di gambar aja. Nah, di gambar ini itu ada pastinya, ini ada doctype HTML. Nah, itu harus ada ya. Jadi bagian deklarasi type dan versi HTML. Selanjutnya ini ada HTML, language, and tag pembuka untuk HTML. Lalu ada head, tag untuk membuat judul atau title web. Kemudian bagian body, yang isinya tuh konten-konten, terus harus ada tag penutup untuk HTML. Nah, dari tadi kan aku bilang ada tag gitu ya. Nah, untuk tag itu nanti kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Jadi ini untuk perkenalan dasar aja. Dari tadi aku bilang tag apa ini, tag head, tag body gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat aja di gambar biar lebih jelas. Oh, strukturnya ini ada doctype HTML, ada HTML tag English, terus tag head, terus tag title, tag body. Nah, yang penting tuh kalau membuat HTML harus ada tag HTML-nya pastinya. Kalau nggak ada ya nanti nggak bisa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari tadi aku udah bilang tag terus ya. Nah, tag itu apa? Jadi tag itu kalau di slide ini kita bisa baca bahwa penanda awal dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag ini dibuat dengan, nah tanda ini ya, apa nih? Panah ini ya, bukan panah sih ya, apa ini? Lebih besar, lebih kecil gini ya. Atau tanda kurung siku nih, kalau katanya nih ya. Titik-titik tengah itu diisi dengan nama tag dan juga kadang diberikan atribut. Nah, atribut nanti juga akan kita bahas setelah slide-slide berikut ini. Nah, selanjutnya pada awal pembuatan HTML, totalnya cuma ada 18 nih. Tapi sekarang udah banyak ya, jadi 250. Oke, 250 tag itu apa aja? Ya banyak pokoknya, nanti kita teman-teman mungkin bisa search apa aja itu ya teksnya, tapi banyak nih kalau 250. Oke, nah ini contohnya nih. Lihat kita bisa lihat pada gambar bahwa tag pembuka ini H1. Oke, enggak apa cuma gini ya. Tanda kurung siku H1 terus penutupnya. Terus isi tagnya belajar HTML. Terus tag penutupnya bedanya cuma ada tanda ini aja garis miring. Nah, kalau yang bawahnya nih yang tag P ini ada ketambahan atribut. Nanti atribut ya akan kita bahas setelah slide ini. Jadi cuma bedanya ada atribut doang, namanya ini atribut line tuh. Kalau H1 itu kayak heading one, jadi kayak judul gitu ya, teman-teman judul kalau yang paling besar itu pakainya H1 gitu. Jadi nanti yang belajar HTML itu nanti H1-nya kalau pakai H1 jadi nanti gede gitu ya. Lagi coba nanti aku contohkan. Kalau teman-teman mau sambil coba nggak apa-apa codingnya, biar tahu nanti H1 itu gimana, P itu gimana gitu. Nah, ini terus yang P align center nih ya atributnya nih align tuh kayak ini ya, posisi nanti. Ini posisinya disuruh center nanti di tengah, nanti HTML-nya ini ada di tengah, tapi ini beda dari H1 ya, ini pakainya tag P nanti jadinya bentuknya paragraf. Oke. Sebentar, aku sambil buat ini ya, file index HTML. Jadi kalau teman-teman udah biasa pakai VS Code atau belum, jadi nanti teman-teman harus buat folder di dokumen atau di mana terserah, nanti di drag and drop, taruh ke sini. Di drag and drop aja, masukin sini. Terus nanti ini nama foldernya. Kok di sini nama folderku latihan ya. Jadi tinggal ini di plus aja. Di tanda ini plus. Terserah namain apa ya, misalnya index. Karena kita belajar HTML, kayaknya HTML tereng. Oke. Kalau mau gampang buat struktur HTML, di VS Code tuh cuma
save ini. Set. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi tanda seru di tab langsung muncul ini. Jadi nggak usah ngetik satu-satu kayak apa gitu ya. Kok enaknya pakai VS Code tuh ini. Iya, nggak ngaruh kok. Biasanya saya pakai Sublime Text, Kak. Nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Jadi ya emang nggak ngaruh. Tapi kalau Sublime Text itu biasanya ngetiknya ini ya dari awal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kelupaan, misalnya apa ya, kita lupa nulis apa gitu, takutnya nggak muncul. Tapi enaknya emang pakai VS Code sih teman-teman, biar bisa sacet-sacet ya katanya kalau orang-orang sekarang. Nah, tapi kok pakai Sublime Text nggak apa-apa sih. Kalau misalnya nanti mau tiba-tiba ganti ke VS Code juga nggak apa-apa. Terserah seenaknya teman-teman semuanya. Oke. Oke. Nah, enaknya ini. Jadi kayak langsung ada apa ya, kayak shortcut-nya gitu. Nah, misalnya nih ya, tadi kan ada tag head-nya. Tag head itu kan ada ini ya tadi ya. Ini kok di VS Code emang ketambahan ini sih teman-teman. Enaknya ini tuh. Kalau di Sublime Text nggak ada ya. Nah, kalau teman-teman udah pada tahu atau ada yang belum tahu juga, jadi di tag head ini utamanya sih ada title ini. Title itu kalau kita buka tab-tab di website ya, buka tab-tab di website, tab-tab tuh kayak di atas tuh ada judul tabnya ya, misalnya Facebook atau apa gitu ya. Ya udah, berarti letaknya di sini. Nah, di situ letaknya. Jadi kita mau ganti tab apa, misalnya tab Facebook gitu ya. Nah, tab Facebook. Jadi nama-nama tab-tabnya itu berasal dari title ini. Terus kalau tag pembuka, isi penutup tuh ya berarti masuknya di tag body ini. Konten-kontennya tuh semuanya di situ. Oke. Jadi tinggal kita masukin aja, misalnya tuh H1 ya. Kalau di Sublime Text kan tinggal H1. Set. Nah, udah ada tag penutup sama tag pembukanya itu langsung gitu di VS Code. Jadi kalau enaknya gitu, jadi nggak kelupaan. Belajar HTML. Ya, itu yang bawah. P. Nggak usah pakai atribut dulu. Jadi cuma hello HTML. Gitu sih. Kalau enggak, ini yang di title-nya aku ganti aja deh. Misalnya portfolio website. Kalau kecepatan bilang aja ya teman-teman. Takutnya aku kebablasan gitu, kelupaan. Oke, misalnya nama aku deh. Stasia Kesia, terus yang ini. Saya seorang, wah, misalnya programmer gitu. Misalnya ya. Oke. Kalau melihat, kita bisa di sini ke like. Nah, set masuknya ke sini. Tuh, benar ya? Nih, benar title-nya. Tuh kan, portfolio website. Di sini juga portfolio website. Satunya kayak gini. Nah, terus, Anastasia Kesia. Terus yang di P-nya kayak gini, saya seorang programmer. Kayak gini, kalau P paragraf, salah satu tuh heading, berarti judul-judul gitu. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain langsung juga nggak apa-apa sih teman-teman, misalnya tanya apa langsung ketik aja daripada nanti lupa-lupa. Jadi sambil jelasin materi sambil ngetik-ngetik pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, tadi itu kan ada deklarasi ya. Nah, bagian ini tuh ya cuma berupa tag yang mendeklarasikan versi dari HTML yang digunakan. Dan karena kita akan menggunakan HTML yang terbaru, itu HTML versi 5 ya, kalau sekarang itu yang terbaru. Nah, jadi kita bisa mendeklarasikan menggunakan seperti ini. Ya ini udah umum sih, ingat-ingat aja harus ada ini. Kalau nggak ada ini nanti nggak muncul yang diharapkan. Nanti nggak HTML5 ya. Ya pokoknya jangan lupa terus ada ini, doctype HTML ini. Biar berjalan dengan baik.
Nah, selanjutnya ini ada tag HTML. Fungsinya nih, fungsi dari tag HTML itu satu, apa ya? Menginformasikan kepada web browser bahwa tiap tipe dokumen adalah HTML. Oke, paham ya? Terus yang kedua, digunakan sebagai wadah semua elemen HTML. Nah, di dalam tag ini akan ditambahkan juga atribut language ya, to and English, untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal ini itu berpengaruh terhadap penggunaan teks yang akan digunakan dalam HTML seperti color, center, dan lain-lain. Jadi kan kalau kita lihat codingan orang lain atau apa ya di bagian HTML-nya, itu kan pasti pakainya kayak color, center, gitu ya, align. Jadi pakainya bahasa Inggris gitu kan, biar lebih seragam kayak kebanyakan programmer yang lain. Jadi pakainya yang lang n ini. Nah, jadi kayak gini. Jangan lupa juga HTML lang n. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan udah deklarasi, terus HTML, sekarang tag head ya. Nah, dijelasin di detail lagi nih, tadi di awal sudah dibahas, sekarang didetailin lagi di slide ini, bahwa pada bagian ini itu di dalamnya berisi tag-tag yang akan dibaca oleh mesin seperti title dan meta. Nah, tag title ini digunakan untuk memberi judul pada title bar pada aplikasi web browser. Tadi itu ya, di tab-tab. Kalau kita buka situs-situs atau situs apa gitu kan ada tab-nya kan pasti. Kalau di sini contohnya title Suta Academy. Oke, jadi nanti tab-nya namanya Suta Academy. Terus yang kedua nih, tag meta. Tag meta ini merupakan tag yang digunakan sebagai SEO untuk membantu supaya search engine bisa mengetahui judul website yang kita buat. Nah, gini sih. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya aja, kayak meta chart set ini, terus meta name description, konten membuat website dengan HTML, terus keywordnya ini, kontennya ini, viewportnya ini. Jadi ya cuma lebih menggampangkan aja nanti kalau kita searching di Google gitu ya, nanti bisa muncul gitu apa yang website yang kita cari. Misalnya kata kuncinya apa, nanti website kita bisa muncul tuh untuk menggampangkan dalam search engine-nya. Cuma itu aja. Oke. Nah, elemen nih. Nah, elemen itu merupakan bagian atau komponen untuk menyusun sebuah dokumen. Oke ya, jadi ada contoh nih elemen ya. Dari sini, dari tag pembuka P sampai tag penutup P itu namanya elemen. Jadi elemen tuh ya dari sini sampai sini namanya elemen. Oke ya. Nah, ini untuk atribut tuh nanti dibahas lagi lebih detail. Kalau di sini align itu atribut, sama center itu atribut namanya. Align itu nama atributnya, center itu nilai atributnya, gitu ya. Kalau ini kan tadi teman-teman udah tahu ya, tag pembuka tuh pokoknya ciri-cirinya itu ya ini, nggak ada garis miringnya kayak ini. Kalau ada garis miringnya berarti tag penutup. Isi tagnya tadi itu ya, pokoknya yang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah antara tag pembuka dan penutup. Ini tag penutupnya. Nah, itu aja sih. Kalau nested elemen ya cuma ini aja, kayak ada 1 P gini kayak di dalam tag-tag ini sebenarnya sih. Ini enggak yang penting kita paham aja kegunaan tag P ini apa gitu-gitu aja ya. Oke, lanjutnya. Nah, tadi kan ada atribut-atribut ya. Nah, atribut itu apa? Nah, atribut ini merupakan sebuah kata khusus yang terletak di tag pembuka. Atribut juga bisa disebut sebagai modifier. Ya, jadi kayak contoh atribut itu misalnya line, center, atau style, atau apa. Jadi, teman-teman bisa search di Google, macam-macam atribut itu apa aja, soalnya banyak juga. Ada width, ada height, dan lain sebagainya. Pokoknya atribut itu yang inilah, line, center, apa gitu. Nah, jadi kalau
di tag P ini, tag paragraf ini kan kita kasih atribut align ya, terus center. Jadi nanti hello HTML-nya ini ada di tengah karena kita kasih atribut align terus center. Bentar kan tengah-tengah ya teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, heading konten. Nah, tadi kan udah aku praktekkan juga. Nah, pakai H1. Nah, saatnya nih di sini dibahas lagi. Nah, heading itu digunakan untuk memberikan judul konten yang kalian buat. Angka setelah H merupakan level judul pada setiap bagian-bagian yang ada dalam konten. Untuk membuat heading, kita bisa menggunakan H1 sampai H6. Jadi ya ini, dari H1 sampai H6. Jadi H1 itu paling besar, terus H2 itu ya agak kecil, ya. Jadi urut aja. Urut besarnya dari H1 sampai H6. Jadi kalau semakin banyak angkanya ya berarti semakin kecil. Nah, ini untuk ukurannya. Jadi H1 itu ukurannya 2M. Bukan 2 miliar ya, tapi EM ini. Nah, EM itu kalau di sini itu berarti satuan relatif, yaitu bergantung pada besar fontnya. Contoh 2EM, berarti 2M, berarti 2 kali ukuran fontnya. Jadi misal fontnya kita kasih berapa ya? Ukurannya 18, berarti 2 kali 18 itu kalau kita pakai H1. Iya gitu. Tinggal dikaliin aja berarti ya. Oke, coba aku contohin deh. H1, H2. Ini. Oke, terus H3. Bentar, misalnya gini aja. Nggak usah sampai H6 nanti kebanyakan. Oke, jadi nah, contohnya ini. Set. Ya, H1 tadi tuh, yang besar tadi. Terus H2, lalu semuanya, ya kan, tambah kecil. Terus H3, tentang. Nah, jadi kalau kita sampai H4, tambah kecil lagi. H5 ya tambah kecil lagi. H6 tambah kecil lagi. Jadi ya, seperti itu bedanya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, mau pakai H berapa aja, dikira-kira aja. Nah, gampang ya, teman-teman, pakai HH gitu ya. H1, H2, gitu-gitu. Oke, lanjutnya. Nah, ini ada div, tag div nih. Merupakan tag yang digunakan sebagai wadah dan membagi-bagi dokumen dari sebuah konten. Maaf. Jadi, bisa lihat di ini. Gimana ini? Gambar ya. Di dalam tag body, ada div. Div ini ya benar untuk membagi-bagi dokumen. Jadi kayak misal kita mau menggrup-grupkan konten, kayak misalnya yang tag div yang pertama ini untuk tentang gitu ya. Nanti kita membuat tag lagi bawahnya pakai tag div lagi isinya apa. Jadi kayak digrup-grupkan biar gampang. Kalau kita mau biasanya tag div ini itu kita gunakan pada saat pengaplikasian CSS atau Bootstrap gitu biar kelihatan efeknya. Jadi kalau yang tag div pertama ini kita kasih warna merah, terus nanti kontennya bawah nggak akan keikut merah. Jadi kita bisa sesuaikan. Kalau ini misalnya tag div yang pertama nih kita kasih background warna merah. Terus yang tag div kedua kita buat lagi nanti kita kasih tag div warna kuning. Itu bisa gitu. Jadi div itu gunanya untuk menggrupkan. Kalau nggak ada tag div ya nanti kita kasih warna merah semuanya warna merah gitu ya. Jadi biar bisa beda-beda pakai tag div itu. Jadi jadi teman-teman bisa kira-kira coding ini sampai ini yang mau digrupkan atau ya yang mau digrupkan yang mana aja biar gampang kan biar nanti enak nge-style atau kita ubah-ubahnya. Oh ini sampai ini. Oh ya udah berarti ini taruh tag div. Ini penutup tag divnya di sini. Oh ada lagi yang mau digrupkan. Oh ya berarti
tag div lagi di sini, tag div penutup. Nah, gitu. Jadi emang tag div ini kalau nggak ada apa-apanya ya, maksudnya nggak ada tambahan atribut atau apa ya, nggak kelihatan perubahannya nih. Nih, kalau di sini cuma ini heading H1, ini paragraf ya. Sama aja kan kayak tadi nggak usah dikasih div itu juga udah muncul kayak gini. Nah, tapi kalau kita kasih atribut atau apa nanti ini akan berubah. Jadi ini tuh udah satu grup. Kalau ini center ya ini berarti dua-duanya center semua gitu. Kalau ini kasih align right kanan ya nanti ini pada kanan semua gitu. Oke, lanjut. Ini ada tag section. Tag section itu merupakan sebuah tag yang digunakan untuk mempresentasikan bagian-bagian dokumen atau aplikasi seperti mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema dan tata letak masing-masing. Nah, apa sih bedanya section dengan div? Section sebenarnya dihadirkan di HTML5 untuk mengurangi penggunaan div sebagai tempat kontainer. Tidak ada yang diharuskan atau diwajibkan, tapi biasanya section lebih sering digunakan untuk membedah suatu page menjadi beberapa bagian dan menandainya. Coba kita next, ada contohnya nggak? Oh, nggak ada. Oke. Nah, jadi section tuh, jadi kita nulis section itu di body ya, teman-teman, di tag body ini. Misalnya yang ini, kita tulis section. Nah, kita taruh sini. Ini cuma untuk membagi aja sih, teman-teman. Nah, gini, section-section ini cuma untuk membedakan, misalnya section pembukaan gitu ya. Oh, nanti kita buat section lagi di sini biar membedakan. Untuk misalnya kita membuat section penutup apa gitu ya, footer misalnya apa gitu. Nah, cuma bedanya itu sih. Jadi kalau section itu cuma untuk apa ya, menandai kalau oh ini tuh section untuk bagian pembukaan, oh ini section untuk konten isinya, oh section untuk penutup. Jadi cuma untuk kita apa ya, biar gampang gitu. Oh ini bagian pembuka, isi penutup. Nah kalau div ini bisa di mana aja, dipakai di mana aja itu bisa. Kalau div itu ya tadi itu cuma untuk mengelompokkan coding misalnya mau di style seperti apa kan lebih enak gitu ya. Jadi ini mau ditaruh div gitu. Nah, kalau div ini ya cuma untuk mengelompokkan agar gampang ngatur-ngaturnya. Kalau section menandai, oh ini coding bagian pembuka, penutup isi gitu. Nah ini tag P dibahas lagi. Jadi tag P itu merupakan tag paragraf digunakan untuk mendefinisikan paragraf atau tulisan isi dari konten itu sendiri. Jadi ya tadi tuh paragraf, kalau kita menulis paragraf kayak cerita itu ya berarti jangan pakai heading ya teman-teman. Jadi pakainya paragraf aja biar sesuai, biar nggak besar-besar ya. Kalau pakai heading kan jadi besar-besar. Kalau pakai P kan kita bisa nulis kayak paragraf gitu ya, panjang cerita gitu. Ini kayak tadi jadi. Nah, tag BR. BR itu sebuah tag HTML yang digunakan untuk membuat baris baru atau bisa disebut juga enter. Misalnya nih, ini kan kalau nah ini kan kalau nggak ada BR nih kan, nah ini kalau nggak ada BR nanti ini nggak ada jarak ini, nggak ada jarak apa nih? Ini heading H1 lorem ipsum dollar ini, rem ipsum dan sebagainya ini pasti akan nempel ke sini ya, lebih dekat jaraknya antara ini heading 1 dengan bawahnya itu pasti nempel. Ya nggak nempel banget, maksudnya lebih dekat. Jadi kalau pakai BR nanti ke enter gitu, kayak ada jarak antara baris atasnya sama baris bawahnya itu ada jaraknya gitu. Jadi kalau semakin banyak BR ya berarti semakin apa? Semakin besar jedanya. Oke. Jadi cuma BR ya cuma intinya cuma untuk meng-enter saja.
Oke, tag IMG nih merupakan sebuah tag yang digunakan untuk menyematkan gambar pada isi konten. Tag IMG biasanya membutuhkan beberapa atribut. Nah, ini atribut tadi disinggung lagi. Jadi seperti SRT, source ya, terus ALT, width, ataupun height. Ini contohnya nih. Jadi kalau mau nampilin gambar, itu harus pakai tag image ya. Jadi tag image, kalau nggak pakai tag image ya nanti nggak muncul gambarnya. Nanti nggak bisa kedetek di mana. Tag membuka untuk membuat gambar itu image, terus SRC itu di mana letak gambar itu ditaruh, di folder mana gitu ya. Kalau contohnya di sini berarti di folder pet, terus masuk lagi ke folder itu, terus ini nama filenya, suta.jpg. Ya, jadi lokasi gambarnya ini harus sesuai dengan apa yang kita taruh. Jadi kalau kita naruhnya misalnya pet, terus from gitu ya, pet, garis miring from, suta. Wah, ini nggak kedetek nanti, nggak muncul di uh, nggak muncul di tampilan nanti gambarnya. Jadi harus disesuaikan dengan folder yang kita taruh di mana sih gambar itu. Terus jangan lupa juga ekstensinya ya. Kalau JPG ya pakai JPG. Kalau kita gambarnya itu JPG tapi kita naruhnya JPEG atau PNG ya nanti nggak muncul juga itu ya. Nah, ini tag pembuka untuk membuat gambar. Terus ini atribut untuk menentukan gambar yang akan ditampilkan. Seperti tadi lokasi gambarnya di mana. Ini alamat pet atau URL gambar yang ditampilkan. Ini benar ya. Terus diakhiri dengan tag penutup. Jadi ini MG cuma segini aja ya teman-teman. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan tag P pembuka, terus tag P penutup sendiri. Nah kalau di MG cuma satu baris gini aja. Jadi teman-teman bisa kasih SRC atau ALT atau width atau height. Width itu berarti lebar, height itu berarti ya tinggi. Nah, bisa taruh di sini. Oke. Nanti aku contohkan kalau waktunya masih cukup ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada HTML, materi tentang HTML. Selanjutnya ini masuk ke penerapan CSS. Tadi kan udah ada pondasi-pondasi HTML-nya seperti apa. Jadi biar lebih bagus lagi, biar ada apa ya warna-warnanya gitu ya, biar nggak monoton, biar tidak jelek gitu ya. Terus kita pakai CSS nih, fungsi dan penerapan CSS. Jadi CSS itu kayak menambahkan warna atau style gitu. Nah, fungsi CSS nih ada yang pertama nih, memudahkan proses pemeliharaan website nih. Oke. 2, menawarkan lebih banyak variasi tampilan. Ya, karena kita bisa kasih warna apapun. Terus nomor 3, membuat website tampil rapi di semua ukuran layar. Jadi kayak bisa menyesuaikan. Jadi kalau tampilannya mobile ya nanti bisa kayak mobile, tampilannya nggak apa ya, nggak amburadul gitu. Nah, nanti kalau desktop ya sesuai dengan desktop. Atau terus yang keempat ini mempermudah dalam mendesain website. Ya mempermudah ya karena kan kita tinggal kasih warna nanti berubah jadi warna merah gitu, atau kita atur ke center nanti juga dia akan ke center. Nah, untuk penerapan CSS ini dibagi menjadi 3 nih ya. Ada inline style sheet, internal style sheet, terus yang terakhir external style sheet. Oke, coba kita cek apakah ada contohnya. Nah, ini ada contohnya nih ya teman-teman. Inline CSS nih berarti merupakan metode atau penulisan CSS langsung pada tag HTML yang ingin diberikan style CSS. Metode ini biasanya digunakan ketika kita tidak ingin mengatur semua elemen di dalam dokumen website. Metode ini tuh sangat tidak disarankan karena akan membuat tag pada HTML akan penuh dengan atribut HTML dan membuat ukuran file pada HTML akan bertambah besar. Nah, jadi kalau kita pakainya inline nanti kebanyakan atribut kayak gini nih, bisa panjang sampai sini isinya style semua ya. Jadi kekurangannya itu, kalau kelebihannya ya kita cuma misalnya bagian ini cuma aku pengen ganti warna merah, yang lain nggak usah, yaudah nggak apa-apa, berarti style color red apa gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini
kita pakai tag H1 ya. H1 kan berarti judul. Terus jangan lupa, kalau mau pakai CSS itu harus ada stylenya, atribut style gitu ya. Kita tulis dulu style. Oke, style sama dengan, kayaknya sama dengan tanda petik, harus pakai petik. Terus color red, color itu berarti warna merah. Terus text align center. Jadi text align-nya ini kasih ke center, tapi ini nggak kelihatan di sini. Terus kita jangan lupa titik koma. Jadi setiap satu style kayak color red itu kan jadi satu ya, terus titik koma. Baru bisa dilanjutin, kita mau tambahin apa lagi. Jadi kayak satu kesatuan itu. Jadi dipisahkan dengan titik koma. Terus Suta Academy, itu isinya ini. H1. Coba. Oke, misalnya nih H1 ya. Aku kasih kayak gini deh. Color. Style, jangan lupa style. Set. Apa nih? Color. Nih. Set. Red. Nah, set. Nah, jadi kita lihat apakah berubah. Nah, ini ya. Berubah ya. Tuh. H1, style, color, red. Anastasia Keisha. Tag penutup. Nah, jadi warnanya merah. Kayak gitu. Jadi kalau pakai apa namanya inline gini ya cuma kita pilih-pilih aja yang mana yang mau dikasih style. Misalnya ini style. Color lagi coba blue. Yalah. Oke, nih. Tentang. Jadi tentangnya warna biru. Oke. Nah, itu untuk inline. Nah, kalau internal, bedanya apa sama tadi ya? Sama-sama di ini sih. Di mana di file HTML. Jadi kalau yang inline ini juga di HTML, di file HTML, yang di internal juga file HTML. Bedanya kalau ini kan di baris ini ya, di satu baris gini, itu stylenya itu udah ditaruh di satu baris ini. Kalau yang internal, bedanya itu udah dikelompokin sendiri stylenya. Nih, udah dikelompokin sendiri. Jadi nggak satu baris kayak tadi. Oke. Jadi internal style sheet ini merupakan metode penulisan CSS langsung di dalam file HTML. Tepatnya berada di antara tag head dengan diapit text style terlebih dahulu sebelum memulai kode CSS. Nah, ini berikut contoh penggunaan internal style sheet. Nah, jadi tadi yang di sini ini, kalau kita ubah ke internal, jadinya seperti ini. Jadi biasanya kalau internal style sheet itu kita naruhnya tuh di tag head gitu ya, biar soalnya kan kalau HTML itu kan kita memprosesnya dari atas sampai bawah itu kan urut ya. Jadi paling enak pakainya di tag head aja. Tidak, coba kita kasih contoh lagi. Oke, ini aku hapus yang Anastasia Keisha ini. Taruhnya di mana di tag head? Ya, coba taruh sini deh. Jangan lupa kita ngikutin tag style. Nah, bentar. Nah, karena kita mau ngubahnya yang H1 ini, H1 yang Anastasia Keisha nih, yang H1 ini, berarti taruh aja di sini. Sesuaikan H1. Oke. H1, terus jangan lupa pakai kurung. Nah, terus apa nih? Color. Aduh, salah. Color, red. Ya. Margin left itu berarti margin. Ini marginnya nanti aja. Yang penting colornya dulu aja. Apakah akan sama? Coba ya kita lihat. Nah, sama kan? Nggak ada
nggak ada perbedaannya. Kalau tadi nggak ada ini, coba aku komen. Ini Anastasia Kesia-nya hitam lagi. Kalau pakai ini, nah ini merah. Jadi inline sama ditaruh sini sama aja. Hasilnya nggak beda. Oke, selanjutnya. Nah, eksternal. Berarti kalau tadi kan sesuai dengan namanya inline, berarti di garis, bukan di garis, maksudnya di satu baris gitu ya. Internal tetap di dalam file HTML-nya. Nah, kalau eksternal berarti kan eksternal ya. Eksternal berarti di luar. Kalau di luar, berarti ini tuh merupakan metode penulisan CSS secara terpisah dengan memberikan ekstensi .css. Nah, untuk nama filenya ini, metode ini tuh sangat dianjurkan untuk menuliskan kode CSS. Nah, karena kita dengan mudah mengubah kode yang terkumpul dalam satu file. Untuk external style file akan disematkan atau di-load dengan kode HTML seperti berikut. Nah, nih. Jadi, kita buat di sini. Teman-teman di Sublime Text atau di VS Code bisa tambah file lagi. Namanya apa misalnya? Bikin contoh aja ya, misalnya style.css. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa untuk menghubungkan antara file CSS ini dengan HTML. Jadi kalau nggak dihubungkan nanti nggak akan kebaca CSS-nya. Jadi kita ikut aja contoh di sini. Oh, taruhnya di tag head. Misalnya taruh mana ya? Bebas sih taruh mana aja, yang penting di tag head. Oh, misal sini deh. Link. Set. Rel, style sheet. Href-nya apa? Href itu untuk link ini. Oh, apa ya? Untuk menandai di mana filenya. Namanya apa gitu ya. Karena namanya kita style.css, ya udah ketulisnya ya style.css biar bisa terbaca di HTML. Oke, CSS. Oke. Nah, udah masuk ya. Oke. Oke, kita nih hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, udah masuk. Jadi kan udah nggak ada yang internal ya, tapi yang eksternal juga aku hapus deh. Oke, jadi udah nggak ada yang internal atau apa inline. Oke, kita masuk ke yang di sini eksternal. Kita ke contohnya. Jadi kan kita sudah buat HTML ini, file HTML ini, kemudian kita ngeling ya, ngeling ke file ini, file style.css ini, sudah kita sambungin. Jadi nanti akan terbaca. Oke. Nah, oke. Jadi begini. Misalnya kita yang mau ubah itu H1 kayak tadi ya, H1. Udah kita ketik di sini, H1. Enter kayak tadi. Ini hampir sama kayak yang internal CSS, bedanya cuma yang internal ya di dalam indeks HTML, yang eksternal kita taruh di style.css, bedanya cuma di beda file aja. Oke, color red. Udah, apakah berubah? Kita lihat. Oke, berubah ya teman-teman. Kalau ini nggak ada deh, aku hapus. Nih, warnanya kembali ke hitam lagi ya. Nih. Oke, kalau balik hitam lagi, kalau kita taruh sini, kita save. Nah, ini. Udah berganti warna merah lagi. Jadi bedanya itu kalau inline tadi ya pakainya ini. Style, color, blue. Nah, ini kalau internal berarti yang tadi di sini nih, misalnya H2 deh, yang belum kepakai kan. Tadi ya satu udah dipakai di eksternal, terus yang H3 di inline, ini yang H2 deh.
dua ya. Dua misalnya apa ya? Color. Apa nih? Aquamarine, oke. Nggak tahu deh warna apa ini. Kok jelek? Oke. Nah, gray aja ya. Nah, ini bedanya ya teman-teman. Kalau ini inline, itu satu baris kayak gini, di satu tag ini isinya ada style-stylenya, ada CSS-nya. Kalau ini internal, ini internal CSS. Terus yang ini dia inline. Nah, itu. Jadi kalau internal nih kayak gini. Di dalam tag-nya bentuknya sama sebenarnya sama yang eksternal. Tuh. Oke, lanjut. Nah, nih. Tadi kita udah coba-coba struktur dasar CSS ya. Udah aku praktikin juga. Struktur kode dalam CSS itu terdapat 3 hal, yaitu ada selektor, blok kode, dan properti dan nilai. Oke. Nah, selektor itu apa? Selektor itu adalah salah satu rangkaian aturan dari CSS yang berfungsi untuk memilih elemen dalam HTML yang akan dipilih. Contohnya ini H1, terus kurung buka color red. Kode di atas menunjukkan bahwa elemen H1 akan diberikan warna merah. Oke. Selektor itu yang H1-nya ini ya teman-teman, untuk menandai apa yang akan diubah. Nah, jenis-jenis selektor itu ada 4. Ada selektor ID, class, group, gini ya. Terus tag biasa. Kalau tag selektor ya H1, H2 kayak tadi itu, H1, H2, H3, H4, P, IMG, image, link. Nah, pokoknya yang di dalam kurung siku itu namanya tag selektor. Kalau ID, bedanya ditambah pagar. Pagar kayak gini ya. Terus yang kelas, pokoknya titik. Kalau grup selektor ya kita misalnya mengubah, jangan satu-satu ya. Misal kita mengubah H1, H2, H3-nya itu warna merah semua. Jadi ya atau teks apa atau dibuat ke tengah semua. Jadi ya dikelompokkan aja di H1, H2, H3 teks align center. Jadi secara otomatis tiga-tiganya itu akan ke tengah semua gitu. Coba aku contohkan. Oke. Oke, teks selektor. Nah, kalau ini kan teks selektor ya teman-teman. Nih H1. Soalnya ini kan cuma bentuknya tag doang nih H1. H1 kayak gini. Terus kalau ID, ID itu misalnya di P ini aku tulis ID deh. Set ID-nya misalnya apa ya? Kalau ID itu jangan lupa pakai pagar. Paragraf misal. Kelas itu oke, tambahin kelas. Apa ya kelas? 4 deh. 4. Universitas. Oke. Kalau kelas ya kita tulis kelas di sini. Kelas apa misalnya? BG Yellow deh, enggak apa-apa. BG Yellow. Nah, disesuaikan ya. Nah, ini. Oke. H1 tadi udah red. Oke. Terus ID selector. Nah, ID selector tuh kita buat ID. Sebenarnya ID kelas itu sama aja sih. Tapi kita bebas mau pakai kelas ya kelas, ID ya ID terserah. Tapi bedanya ya ada tanda pagarnya atau enggak. Kalau kelas itu pakai titik depannya, kalau ID pakainya pagar. Misalnya apa ini? Kelas BG Yellow. Oke. Jadi jangan lupa titik. BG Yellow. Udah, background yellow. Set.
Wah, ini kan. Jadi udah warna kuning, background saya sedang bersekolah di universitas gitu ya. Jadi berhasil pakainya kelas, terus misal pakainya ID. Oke, ID. Salah. Jangan lupa ID itu pakainya pagar. Apa tadi? Paragraf. Background color. Kalau misalnya kuah Marinda. Set. Mau keluar. Oh iya. Oke. Nah, terus kalau selektor ya pakainya di grup. Misalnya H1, 2, H3 ini ya teks line. Center. Nah, jadi nanti yang H1, H2, H3 ini akan ke tengah. Oke, kita ngejar waktu dulu ya teman-teman. Oke, kalau untuk blok kalau untuk blok itu adalah tempat menuliskan atribut atau properti CSS yang akan diberikan ke elemen yang telah dipilih. Jadi blok itu ya berarti satu ini, satu tanda kurung ini, satu blok itu namanya. Jadi kode di atas itu berarti elemen ber-ID, bukan ber-ID nih. Iya, kelas BG yellow diberi background color warna yellow. Dan blok itu dimulai tanda kurung sampai tanda kurung penutup. Jadi ini sampai ini itu satu blok. Ya gitu sih. Beda apa? Kayak gitu aja. Nah, ini properti dan nilai adalah aturan yang terdapat di CSS yang digunakan untuk mengatur style dari elemen-elemen HTML. Contohnya, ini ada background warnanya gray. Di dalam kode di atas, background adalah properti dan gray adalah nilainya. Jadi background itu properti dan gray adalah nilainya. Itu kalau di CSS ya teman-teman, beda kalau yang di HTML itu kan atribut ya. Kalau di CSS itu ini tuh background itu properti, gray itu nilainya. Nah, ini font size. Kalau font size tuh ya itu intinya untuk merubah ukuran size ya, ukuran font size, ukuran font, ukuran tulisan. Nah, jadi misal kita mengubah ukuran font itu ada 8 mm, 1,2 cm, 17 pt, atau 0,4 inci, 3,1 PC gitu ya. Nah, contohnya gini. Kalau ini font normal itu kalau nggak ada font size-nya sama sekali. Jadi kosongan gitu ya, nggak diatur-atur apa-apa. Terus yang ini, kalau 8 mm ya gini. Font ukuran 8 mm. Terus yang 1,2 cm berarti font dengan ukuran 1,2 cm. 17 pt berarti segini, 17 poin. Font dengan ukuran 0,4 inci ya segini, font dengan ukuran 3,1 pica ya segini. Berarti teman-teman bebas mau pakai satuan apa merubah fontnya, tapi biasanya sih kebanyakan pakainya PT gitu ya. 17 PT, berapa PT gitu sih, kebanyakan seperti itu. Oke, lanjutnya. Nah, ini tadi kita udah dibahas sebelumnya nih, pakai color gitu ya. Nah, untuk mengubah warna teks menjadi satu yang menarik, di dalam CSS menyediakan properti color. Properti color ini digunakan untuk mengubah warna pada sebuah font, sedangkan untuk background color digunakan untuk mengubah warna latar dari sebuah teks. Nah, tadi kita udah mencoba ya teman-teman sebelumnya. Kalau
pakai color atau background color gitu ya. Nah, di sini text style H1, P. Berarti kan grup ya, grup heading 1 dan paragraf dijadiin satu. Jadi dua-duanya itu akan kena dampak dari CSS ini. Misal color white, berarti color itu berarti warna tulisannya yang diubah. Color white. Jadi ini ya warnanya putih. Suta Academy, berarti warnanya putih. Terus background color red, berarti background color backgroundnya itu nanti warnanya merah gitu ya, red. Ya udah, berarti Suta sama Akademinya ini juga sama-sama background colornya warnanya merah. Cuma itu, jadi untuk mengelompokkan kan biar gampang ya, biar nggak usah satu-satu gitu ngetik ini diubah satu-satu, kayak H1 warnanya merah, H2 warnanya merah, H3 warnanya merah. Kan sama aja kalau dikelompokkan H1, H2, H3 warnanya merah. Nah, itu langsung keganti semua warna merah. Itu. Nah, nih font style. Font style digunakan untuk memiringkan teks italic yang nilai yang diinput salah satu dari normal, italic, dan oblique. Jadi font style itu bisa kita pakai italic bisa, terus apalagi ya, bold bisa. Jadi kayak teman-teman kayak pakai Word gitu ya, di Microsoft Word itu biasanya kan kita mau pakai bold ya, ditebelin tuh bisa. Jadi font style-nya bold atau dimiringin, italic pakainya. Terus apa ya tadi, underline, berarti pakainya underline gitu. Jadi kayak di Word gitu ya, bold, italic, underline gitu-gitu. Jadi nanti sesuaikan, kalau italic ya pakainya italic, bold ya pakainya bold gitu aja. Tapi jangan lupa propertinya pakainya font style. Jangan kebalik sama font size gitu ya. Nah, ini align text CSS. Nah, ini mengatur rata teks HTML dengan CSS. Kita bisa menggunakan properti text align. Properti text align memiliki 4 nilai. Yang bisa dipilih ya ini left, right, center, atau justify. Nah, ini sama kayak yang di Word ya, teman-teman. Jadi kayak text align itu berarti rata kiri, right, rata kanan, center ya pasti rata tengah, rata kiri. Rata tengah, center. Kalau justify berarti rata tengah, rata kiri. Sama kayak di Word aja. Tapi jangan lupa propertinya pakainya text align. Ini left ya left, kiri semua kan, right kanan semua, center tengah, justify kiri kanan, kata kanan kiri. Oke. Nah, text decoration. Text decoration berarti ya text decoration yang digunakan untuk memberikan efek garis bawah, garis atas, dan tercoret. Sama kayak di Word juga ya. Jadi kayak text decoration underline berarti teksnya ada underline-nya atau ada garis bawahnya, overline di atasnya teks. Line stroke berarti teks ini di garis set gitu. Tapi jangan lupa kalau mau pakai itu, pakainya text decoration, jangan kebalik sama font style. Oke. Oh iya, ini mau ngulangin lagi. Kalau mau dibaca-baca lagi tadi yang dijelaskan oleh Mas Ardi tadi di depan, ya. Kalau mau dapat benefit, nah ini ada sertifikat, source code project, review tugas, dan lain sebagainya. Untuk tugas nanti akan dibagikan pada D2. Oke, terima kasih. Nah, oke teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kalau kayaknya kecepatan gara-gara ngejar waktu. Ya. Ayo chat aja teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kita belajar bersama-sama. Atau kecepatan tadi, Kak, atau di slide mana gitu bisa diulang. Oke, bebas teman-teman, santuy aja kayak dipantui. Mumpung masih ada waktu nih. Iya, benar. Kak, berarti CSS itu ibaratnya buat mempercantik HTML-nya ya, Kak? Iya, betul sekali. Betul, mantap, betul. 100% benar. Jadi, ya, jadi kayak ada warna atau apa-apa tuh benar untuk mempercantik dari HTML yang kosong melompong gitu, jadi lebih berwarna ya. Oke, ada lagi nggak? Boleh sambil minum-minum ya, teman-teman. Aku juga mau minum nih.
Jangan lupa besok hari kedua ikut lagi ya. Biar bisa belajar bootstrap juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu, teman-teman. Boleh langsung chat aja kalau misalnya malu-malu ya. Kak, mau tanya gitu. Atau apa, bebas. Tuh. Udah disuruh sama Mas Ardi tuh. Yuk tanya-tanya yuk guys tuh. Suruh tanya sama Mas Ardi tuh. Suruh masuk Suta gitu. Leo atau teman-teman mau yang udah mahir pro gitu ya, mau ngasih apa ya, pembelajaran gitu atau tips-tips gitu. Boleh juga, santuy aja. Ya, untuk ngoding butuh waktu berapa lama Kak dari nol sampai website online? Ya tergantung teman-teman sih. Kecepatan teman-teman juga. Nah ini, kayak misalnya ini ada yang lebih simpel bisa mempercantik HTML. Bisa pakai Bootstrap itu ya teman-teman. Jadi kalau Bootstrap itu bisa apa ya, mempercepat ngoding CSS, saya juga lebih sukanya pakai Bootstrap sih ya. Lebih apa? Lebih enak juga ya, langsung pakai ini, panggil kelas dari Bootstrap langsung muncul, nggak usah CSS kan harus satu-satu ubah ini kan kelamaan sih. Saya juga lebih enaknya pakai Bootstrap. Nah itu, jadi tergantung teman-teman kalau ngodingnya berapa lama ya, sesuai apa ya? Ya mau dibuat teman-teman tuh banyak atau enggak ya. Kalau dikit berarti ya lebih cepat. Tapi ya itu ada yang mempercepat pakai Bootstrap itu. Lebih senang pakai Bootstrap sih ya, enak. Kak, kalau yang selektor itu berarti harus ditaruh di HTML dulu baru ke CSS gitu, apa bisa di HTML-nya aja? Kan tadi selektor macam ada 4, terus dihubungi antara CSS atau apa gitu. Oh iya, harus di itu. Taruh di HTML dulu. Misalnya kayak, apa ya tadi ya, tag H1 ya. Tadi kan kita kan kayak apa ya, biar tahu apa yang diubah di HTML-nya. Kalau nggak ada selektornya nanti di CSS-nya nggak muncul apa-apa ya teman-teman. Kayak apa nih yang diubah ini kan nggak ada gitu kan. Jadi kalau biar tahu oh yang diubah H1 atau kelas BG Yellow tadi itu berarti kita taruh di HTML-nya sebagai penanda oh nanti ini yang akan dipanggil di CSS. Kita tulislah BG Yellow. Oke, kita uh, ketik di CSS BG Yellow, kasih atribut apa, kasih properti apa, background yellow gitu ya tadi. Nah, gitu. Jadi emang harus ada di HTML-nya. Kalau nggak ada nanti nggak muncul apa-apa, guys. Kosong nanti. Kak, aku mau tanya, kalau PHP itu buat apa, Kak? Biasanya kalau PHP ya itu, kalau udah, apa ya, kayak udah ke back end ya. Ini kan sebenarnya kalau HTML, CSS itu lebih ke front end ya, teman-teman. Cuma tampilan aja, website statis gitu ya. Nggak bisa untuk, apa ya, nggak bisa untuk ngirim email kah, atau masuk-masuk, apa ya, kayak kita masukin data tuh nggak bisa kayak database gitu, masuk ke database tuh nggak bisa, jadi ya gitu cuma tampilan aja. Kalau pakai PHP nah itu udah lebih kompleks ya teman-teman. Kita misalnya di mana ya, di website kita itu pakainya PHP, terus kita ada apa ya, kolom email atau kolom pesan atau apa gitu ya, kita ketik di situ nanti akan diproses sama PHP-nya itu, jadi gitu, jadi lebih kompleks. Jadi nggak cuma sekedar tampilan, jadi websitenya dinamis, bisa masuk ke database, disimpan di database, bisa melakukan apa ya, operator atau operasi-operasi apa gitu. Oke. Nah, seperti itu Mas Sultan Sahal. Nah, ada lagi teman-teman mau sharing-sharing nggak apa-apa loh ini. Biar lebih asoy gitu ya. Yuk, mau tanya apapun bebas. Mau tanya Suta Academy nggak apa-apa. Atau apa? Katanya kalau bisa menguasai C++ bisa langsung paham bahasa pemrograman lainnya ya, Kak. Iya, kalau untuk itu sih apa ya? Untuk menguasai kayak yang PHP dan lain sebagainya sih ya, kayak ada operator kayak if atau apa gitu ya. Jadi kan kayak dasarnya, fundamentalnya gitu ya, teman-teman. Jadi kayak yang PHP, kayak apa ya? JavaScript, Java atau Java gitu kan pakainya mirip-mirip ya, kayak uh,
ada if-nya, terus ada apa, operator-operator, ada boolean, dan lain sebagainya. Kalau HTML sih berbeda, CSS HTML tuh berbeda kayak C++, jadi kayak ya benar-benar nggak ada if gitu ya, nggak ada apa lagi ya, ya nggak ada boolean juga kayak nggak ada kan ya, lebih simpel sih ya kalau HTML CSS tuh. Oke Kak, terus tuh kalau misal udah, oke Kak, terus tuh kalau misal udah jadi website HTML CSS-nya terus dipublikasinya gimana Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau dipublikasikan tuh bisa di hosting ya teman-teman, di apa ya, kayak kita cek aja atau ketik di gimana ya, di Google gitu ya, hosting website, nanti kan banyak banget itu eh apa namanya, situs-situsnya, link-linknya. Bisa teman-teman mungkin bisa coba yang gratis dulu aja, gratis, jadi kan untuk coba-coba untuk hosting website gitu. Atau enggak nanti besok pada hari kedua akan coba-coba publikasi publikasi apa ya, atau hosting inilah portofolio web teman-teman secara pakainya GitHub Pages kalau teman-teman lihat ini ya. Jadi itu gratis, bisa diakses teman-teman juga atau teman-teman yang lain juga atau orang lain juga kalau mau lihat website kita. Jadi pakai GitHub Pages itu jadi lebih enak sih. Biasanya kan kalau hosting gratis tuh ada itu ya watermark di bawah itu ya. Jadi kayak mengganggu sekali. Jadi ya begitu. Jadi enaknya pakai GitHub Pages atau enggak teman-teman bisa coba-coba hosting gratis gitu ya. Gak apa-apa ada watermarknya kan untuk latihan aja gitu. Oke, lanjutnya Kak, apa ada buku yang harus dibaca dan dipakai untuk pemula Kak? Kalau aku sendiri sih nggak pakai buku, jadi lebih suka lihat YouTube ya, lebih enak gitu. Kok YouTube kan lebih prakteknya langsung apa ya, lebih apa ya, kayak diajarin sama guru langsung gitu ya, dengan suara sambil praktek. Oh lihat videonya gitu. Oh iya, kalau buku kan kadang-kadang kita bosen cuma baca-baca doang, membuat kita mengantuk ya. Kalau enggak ya ini bisa belajar di Suta nih ya. Suta itu kan, waduh mantap banget ya startup. Bisa belajar website juga, diajari sama Suta Academy, sambil lihat YouTube juga bisa. Oke, mau tanya, kakak kuliah di mana kak? Waduh, di mana ya? Di ini. Kalau teman-teman tahu di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ada yang tahu nggak? Atau nggak tahu ini? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Tahu nggak Mas Sultan? Oh, tahu kak. Oke, Mas Antoni. Wah, di Salatiga. Ya, ya. Kalau oke tahu ya, ya nggak apa-apa. Iya di Salatiga saya, tapi ya asalnya bukan Salatiga asli sih sebenarnya. Cuma kuliahnya aja, tapi ya kebanyakan online nih guys. Nggak apa-apa. Oke, kalau Mas Sultan di mana nih Mas kuliahnya Mas? Atau di mana nih? Atau masih sekolah SMA gitu? Atau sudah berkuliah? Jangan-jangan sudah lulus gitu ya? Duh. Oh masih SMA Kak? Oke mantap, nggak apa-apa. Nggak apa, belajar pelan-pelan SMA. Biar nanti pas kalau misalnya besok mau masuk kuliah TI gitu ya, udah satset-satset gitu. Oke mantap. Oke. Oke, Mbak Rita masih SMA Kak. Oke, masih SMA. Apa-apa, santuy aja masih SMA. Mbak, ada tipsnya nggak sih kalau tipsnya ya apa ya? Ya lebih ini sih, teman-teman kayak lebih banyak apa ya, latihan aja ngoding-ngoding gitu ya, biar inget, biar nggak hahaha gitu ya, biar nggak haho katanya. Jadi kayak lebih itu sih latihan terus sambil buka dokumentasi nggak apa-apa, nggak usah dihafalin gitu ya codingnya, nggak dihafalin. Oh, if itu codingnya gini nggak usah. Jadi kayak sambil buka eh, dokumentasi apa gitu kok. Oh, if tuh gini. Nanti kan lama-lama hafal sendiri ya teman-teman. Nanti bisa lihat YouTube juga gitu ya. Cara-caranya lupa. Nanti kalau kita ada error kita bisa searching di mana ya, di Google gitu, di Stack Overflow kalau katanya ini. Ya gitu. Jadi kayak kalau program itu kebanyakan ya nggak ngehafal ya. Jadi kalau ada problem kita searching apa nih yang salah nih. Oke, kakak itu TI atau sistem informasi? Ayo lebih apa ya? Aku TI guys. Teknik informatika. Harus pintar matematika nggak sih kak? Kan ada matematika komputasi dan lain-lain. Aku sebenarnya aja dari apa ya? Nggak pintar matematika aku guys. Ya, ya ini sih sebenarnya tergantung universitasnya ya teman-teman. Kayak misalnya kan ada yang dari IPS bisa masuk ke TI atau harusnya IPA ke IPA. Jadi tergantung mata kuliahnya sih. Kalau IPA tuh kan kebanyakan ini ya.
matematikanya lebih kompleks gitu ya. Ada matematika apa-apa-apa. Kalau yang dari IPS ke kampus itu bisa masuk. Jadi kalau di aku tuh cuma matematikanya cuma ada matematika diskrit itu awalnya, matematika logika, terus ada komputasi itu juga ada, ya benar komputasi gitu-gitu. Sebenarnya sih nggak harus pintar sih ya. Soalnya kan lebih gampang sih menurutku daripada matematika SMA itu kan lebih kompleks ya, ada matematika wajib sama peminatan. Kalau yang matematika di eh, kuliah lebih simpel sih menurutku, lebih enak, nggak usah hafalan gitu. Wah, masuk SMK informatika jadi enak. Nah, benar sekali. Udah ada dasar ya, Mas ya. Jadi lebih enak. Wah, kampusnya anak IT itu Stack Overflow ya, bener banget Mas Adi. Kalau ada error ya searching. Apa nanti? Oh, ada ini ya, ada solusinya. Kita terapkan, wis berhasil. Senang sekali ya, walaupun dari Stack Overflow. Rata-rata di MTK-nya kalau informatika. Iya, tapi emang iya sih, emang matematika ya. Emang dasarnya sih emang matematika. Tapi ya nggak usah takut ya, teman-teman. Kalau masuk aja, tinggal masuk aja. Santai aja, yang penting kita belajar. Nggak usah takut. Kapan lagi ya? Berarti nanti misalnya harusnya aku masuk TI gitu ya. Apalagi kan sekarang kan lama-lama kan semakin digitalnya semakin wah gitu ya. Jadi biar kita nggak ketertinggal terus kita bisa dibutuhkan banyak orang-orang juga, maksudnya TI aja, Mas. Dipromosi ya. Apa nih? Cara cari referensi desain web di mana, Kak? Biasanya itu sih. Dribble, tahu Dribble? Dribble basket bukan ya? Ya Dribble namanya. Website Dribble itu. Kalau biasanya anak-anak UI UX di situ Dribble namanya. Cari aja di internet. Kalau nggak Pinterest itu juga biasanya juga masuk ke situ sih. Biasanya tapi kebanyakan di Dribble. Jam tidur nanti ya aman, Kak. Aman, aman. Aman banget. Aku sih aman-amanin aja. Yang penting akunya aman aja lah. Bangun siang nggak apa-apa ya. Apalagi, ya nggak apa-apa lah. Yang penting tidur. Ada di Westri School, Kak. Iya, benar sekali. Westri School juga bisa tuh. Ada Mas Rizky itu. Sudah menjelajahi Westri School nih. Juga kayaknya udah mahir nih. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau misalnya ingin belajar, oh di Westri School tuh banyak juga dokumentasinya ya. Nggak cuma HTML, CSS, ada PHP, ada apa, Python, JavaScript, dan sebagainya tuh. Wah, eh, lengkap, tapi ya emang cuma dokumentasi, ya tulisan-tulisan doang gitu. Wah, seru banget nih ngobrol tentang IT ya. Wah, iya dong Mas Ardi. Gimana Mas? Bedanya VS Code sama Visual Studio yang biasa itu ya, kalau apa namanya? Visual Studio Code ini tuh text editor aja teman-teman. Jadi kayak cuma khusus text editor kayak HTML, CSS gitu-gitu doang. Kalau Visual Studio yang biasa itu kan IDE ya, integrate gitu ya. Kayak Java itu gitu-gitu gitu. Jadi bisa untuk ngoding CSS apa dan sebagainya, tapi nggak cuma CSS atau apa sih, kok CSS, C++ dan lain sebagainya. Jadi ya bedanya cuma IDE sama text editor. Jadi kalau kebanyakan mah kalau kita membuat website mah pakainya VS Code aja. Oke. Oke, ada lagi? Oke. Hari kedua belajar apa, Kak? Wah, ini dari Kak Andi. Saya Badi. Belajar apa? Jawab Kak Ti, Belajar, belajar apa nih Kak? belajar apa tuh, Kak? Lebih mendalam ya. Ada Bootstrap sama GitHub Pages nih. Wah, ayo teman-teman besok kita belajar bareng-bareng lagi ya. Bertemu lagi di hari kedua, asik. Ini Nah, nih tuh. buat teman-teman kalau misalkan mau join Suta buat info belajar coding bisa masuk ke WA yang di chat di Kak Ardi nih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman sebelum kita memasuki penghujung acara. Wah, udah mau habis nih. Ya, cepet banget ya Kak kayaknya ya. Cepet banget sih. Tadi aku dengerin juga agak mudeng nggak mudeng karena aku nggak paham di dunia ini ya. Cuma Gak apa-apa dikit-dikit Kak. aja belajar.
Oke, ayo teman-teman, sebelum kita tutup, apa ada yang mau ditanyakan lagi mungkin ke Kak Kezia? Untuk hari kedua, tanggal 24 itu nanti kita bakalan bahas lebih tentang Bootstrap, terus GitHub page, itu ya Kak ya. Ya, betul sekali Kak Tiwi, benar sekali. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih ya untuk hari pertama. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa lewat di chat grup itu ya, ataupun ini kan Kak Adi juga ada komunitas di Suta ya, bisa join di grup WA-nya itu, terus teman-teman juga bisa tanya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir ya, penutupan. Terima kasih banyak buat Kak Kezia, terus buat Mas Ardi dari Suta Academy udah join dan memaparkan materinya dari Suta Academy di eh, bootcamp coding ini, website membuat website dari nol. Semoga dari materi yang udah dipaparin hari ini, teman-teman bisa menambah wawasannya tentang membuat website dari nol itu kayak gimana sih, belajar coding itu kayak gimana sih, gitu ya. Oke, kalau gitu kita sesi foto ya. Kita foto bareng-bareng dulu. Setelah itu baru penutupan dari eh, Kak Antoni pemaparan. Kayaknya Kak Antoni deh. Oke. Ayo on cam teman-teman. Ya, on cam, on cam, Oke, on cam. on cam, on cam. Mbak nih, on cam, asik. Wah, ada saya nih ya di background. Aduh, aduh malu ya teman, nggak usah dilihat. Oke, ini udah semua nih. Bebas sih sebenarnya mau on cam atau enggak, tapi kan On cam aja ya, take biar on enak ada cam ya. dokumentasi Gitu. teman-teman. Iya, betul. Nanti bakal kita pajang di screen-nya, dimatiin gak sih Kak? Oh iya, tolong dong Kak. Ini share screen-nya matiin dulu. Nah, ini kan luas ya fotonya ya. Iya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, buat halaman pertama. Terus kita lanjut ke halaman kedua. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai teman-teman.